Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 3 September, dan di video yang ini saham-saham yang akan kita bahas disesuaikan aja sesuai judul ya. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham ASII yang hari ini naik lumayan tinggi, bahkan tadi itu sempat mencoba breakout ya. Secara teknikal sih ini pas di area resisten untuk harga penutupan ASI 5200, sedikit breakout sih. Secara teknikal mungkin untuk besok lihat aja sih di awal marketnya gimana ya. Semoga aja bisa langsung hijau dan ada yang cek harga di level 5175 5200. Kalau langsung hijau dan ada yang cek harga di area sini ya, resisten selanjutnya atau target price untuk saham ASI ke 5425. Ini resisten selanjutnya ya, lumayan tinggi untuk ASI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 2 September untuk aslinya masuk 30,3 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, ASI hari ini tanggal 2 September secara keseluruhan ada REKZ ya yang 100% akumulasi di saham ASI, tidak melakukan penjualan sama sekali. Untuk REK-nya versi asing dan untuk KZ-nya versi lokal. Jadi lokalnya pun ada yang akumulasi ya, dan yang keluar untuk lokalnya didominasi atau sebagian retail pada keluar di saham ASI. Untuk asingnya net buy. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik ya. Kalau lihat transaksi hari ini juga cukup bagus untuk saham ASI. Kalau naik berarti ya ini sih mulai ngejar 5425. Mungkin buat teman-teman yang mau trading atau swing, yang mau ambil posisi besok di awal market ya, semoga aja bisa naik. Dan untuk target price-nya di 5425 ya. Dan kalau mau antisipasi mungkin bisa sedikit di bawah 5175. 5175 itu support terdekat untuk saham ASI. Jebol di bawah itu support selanjutnya di 5000. Tapi ya sebenarnya di level 5000-an ini lumayan berani sih untuk saham ASI untuk jangka panjang ya. Mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham ASI. Mudah-mudahan ASI ini trennya udah mulai bullish. Ini kan udah mencoba rebound dan kemarin beberapa hari terakhir ini cenderung sideways, dan misal besok bisa naik ya otomatis mulai uptrend sih. Secara teknikal udah konfirmasi uptrend. Oke, itu untuk saham ASI. Pantau aja di awal marketnya gimana. Semoga langsung hijau dan ngejar 5425. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR ini yang juga naik lumayan tinggi ya untuk hari ini, bahkan 3% lebih untuk saham UNTR ke level 27.900. Waktu kemarin itu sempat koreksi 2 hari tapi habis itu naik lagi, dan harga saat ini hitungannya ini ya lebih tinggi dibandingkan tanggal 28 Agustus. Jadi 28 Agustus. Jadi mudah-mudahan aja bisa ngejar 29.700-an untuk bulan ini ya, bulan September. Kalau secara Fibonacci sih ya di sini untuk target price atau resisten untuk saham UNTR 29.750, dan untuk supportnya ada di 26.500 ya di sini. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNTR hari ini tanggal 2 September aslinya masuk lumayan banyak, 41 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail siapa yang akumulasi untuk saham UNTR hari ini tanggal 2 September. Ini kelihatan sekali ya, emang UNTR hari ini diakumulasi oleh BBYU. Untuk BB-nya versi asing sebagian. BB versi asing net B 16,5 M, kemudian AK versi asing juga masuk 15,6 M-an. Yang keluar untuk asingnya nggak terlalu banyak, BKTP nggak sebanyak asing masuk, jadi untuk hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net ya ada yang akumulasi sih untuk lokalnya ya. Ini bahkan untuk BBYU versi lokal juga, OD versi lokal ini juga antara nilai transaksi dan LB-nya nggak beda jauh, jadi kemungkinan mereka cenderung akumulasi. Lokalnya ada yang akumulasi, asingnya net buy, harga sahamnya naik cukup tinggi untuk saham UNTR.
Ya, kalau lihat transaksi hari ini juga cukup bagus sih. Mudah-mudahan aja untuk besok ya IHSG-nya masih dijaga di atas, dan untuk saham ONTR bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk target price-nya yang masih di sini 5.900, 29.700-an ya, agak gede ini nominalnya, jadi ini ya 29.700 area sinilah. Oke, itu untuk saham UNTR ya, walaupun untuk nilai nominalnya ini gede ya, hampir 30 ribuan, cuman valuasinya itu nggak terlalu mahal sih, paling PBV-nya 1, lebih dikit. Coba kita cek ya untuk saham UNTR. Di harga saat ini kalau kita cek di RTI sih, pendapatan kuartal 2-nya ya secara tahunan turun sih, cuma secara kuartalan naik. Kemudian PBV-nya 1,21 kali aja, PER-nya cuma 5 kali, yield-nya 8%. Jadi secara valuasinya sih nggak terlalu mahal ya, malah cenderung menarik sih, nggak terlalu mahal, malah cenderung menarik buat masuk, masih lumayan berani sih sebenarnya untuk jangka yang panjang ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk saham NTR. Mungkin untuk besok kalau mau entry untuk trading mending agak nanggung sih ya di tengah-tengah. Lihat aja sih untuk besok di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung merah wait aja dulu, cuman kalau naik disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk trading di saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini naik 1,40%, bahkan tadi naik ke level 3.650-an, cuman ada sedikit perlawanan turun ya. Secara tren masih uptrend ini, untuk target price-nya masih di 3.720 ya. Semoga aja dalam waktu dekat bisa nguji resistennya. Dan untuk support-nya lumayan dalam di 3.420, jadi ini lebih dekat ke resisten daripada support ya. Jadi kalau mau entry sebenarnya agak nanggung sih. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro tanggal 2 September ya, aslinya masuk lumayan banyak, 100,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Adaro hari ini tanggal 2 September, secara keseluruhan yang masuk ini didominasi broker-broker asing, dan yang keluar ini didominasi broker lokal ya, jadi asingnya akumulasi. ZP, BK, SS, versi asing net buy, bahkan untuk SS ini 100% buy transaksinya di saham Adaro. Yang keluar untuk asingnya YONI, itu pun nilainya kecil ya, nggak sebanyak asing masuk, jadi di akumulasi asing cukup banyak hari ini. Untuk lokalnya jualan. Semoga aja besok masih potensi naik ya, nguji resistennya ini. Mungkin buat teman-teman yang ambil di bawah dan floating profit, kalau mau taking profit sekiranya besok berat buat breakout di atas 3715, 3720. Kalau mau diamankan sih disclaimer ya, gak ada salahnya ya, daripada gagal breakout malah koreksi dalam kan sayang ya yang udah floating profit. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini tanggal 2 September naik ya, cukup tinggi 3,30%-an ke level 2.820, bahkan ini di area resistensi. Jadi untuk saham PTBA ini apa ya, tadi sempat turun di awal market open gap atas, turun dikit ya, mungkin yang kemarin ambil di support hari ini taking profit lumayan ya, 3%-an lebih.
Ya kemarin kan turun di Jakarta area support, hari ini langsung naik lumayan tinggi, close di area resistennya 2820. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PTBA tanggal 2 September aslinya juga masih lumayan banyak, 37,6 eman. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PTBA hari ini tanggal 9 September secara keseluruhan sih ya ini diakumulasi oleh AK, BK, BB dan AK punya versi asing, BB-nya versi lokal ya. Lokalnya ada yang masuk lumayan banyak, bahkan untuk BB versi lokal ini 100% B di saham PTBA. Untuk asingnya juga net B lumayan banyak hitungannya. Semoga aja sih masih bisa naik sih untuk besok, cuman kalau gagal naik maksudnya gagal breakout ya. Kalau mau diamankan mungkin buat teman-temannya kemarin diambil di area support ya nggak ada salahnya juga sih. Untuk aja level 2830 ini resisten tertekannya breakout di atas itu ngejar resisten kuatnya di 2950, cuman ya lihat dulu sih untuk besok di awal marketnya gimana ya. Ya transaksi hari ini cukup bagus ya, asingnya akumulasi, lokalnya pun juga ada yang akumulasi. Semoga aja bisa breakout sih, lihat aja untuk besok level 2830 ya, pantau area situ. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Saham Bumi hari ini ditutup naik juga lumayan tinggi 4,4% lebih ke level 9.000-an ya, 93 ke level 93 untuk saham Bumi. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini Bumi hari ini tanggal 2 September asingnya masuk 4,9 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini Bumi hari ini tanggal 2 September ya. Secara keseluruhan sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak banget sih untuk hari ini. Market maker utamanya MG ya, masih MG-nya net B 1,8 M, average pay-nya di 92. Jadi floating profit sih cuma 2 poin aja ya. Mungkin untuk besok untuk saham Bumi ini kalau mau entry sih di harga saat ini sebenarnya kalau untuk jangka panjang nggak terlalu masalah ya. Yang penting sabar aja, kalaupun turun ya jangan panik ya, soalnya untuk volatilitas Bumi di harga 90-an ini lumayan ya, naik berapa poin gitu aja udah lumayan ya. Kalau untuk jangka panjang di bawah harga 100 sih masih bisa dipertimbangkan. Semoga aja untuk polanya seperti ini ya, akan sideways dulu seperti ini, nanti kalau bisa breakout di atas harga tertingginya waktu 97 baru ngejar 102, breakout di atas 102 ngejar 110-an. Cuman buat naik cukup tinggi itu biasanya untuk saham Bumi nunggu lebih rame lagi atau nunggu lebih liquid ya. Untuk saat ini sih ya sebenarnya masih lumayan liquid, cuman untuk nilai transaksinya ya seperti ini belum sebanyak yang dulu lah, ini masih di bawah 100-an M. Untuk saham Bumi mungkin kalaupun naik ya ini sih untuk resisten tertekannya di 95-96, mungkin untuk besok pantau aja level 95 ini. Breakout di atas itu ngejar 102, cuman kalau masih belum bisa breakout mungkin buat teman-teman yang udah floating profit 3-4 poin kalau mau diamankan dulu ya, takutnya sideways nanti turun lagi ke level 90 kan, mending ambil lagi di harga bawah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini naik cukup tinggi, ini masih naik ya, bahkan tadi sempat nyetak rekor lagi ke 14.400 untuk saham PTRO hari ini, cuman ditarik turun lagi dan secara teknikal masih belum bisa breakout di atas 13.500 ya. Kalau mau entry sih untuk trading scalping nggak terlalu masalah ya, yang penting hati-hati aja kalau tiba-tiba besok terjadi longsor di saham PTRO ini, harganya udah di pucuk sih di atas dan hitungannya agak beresiko ya kalau nggak hati-hati, kalau nggak tiap hari mantau market, tiap
menit tiap jam ya mending cari saham yang aman aja, soalnya ini tadi pucuk ya. Supportnya juga cukup dalam ya, ada di 9 ribuan, 9.900. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTRO hari ini tanggal 2 September asingnya net sell 8,3 M keluar di harga atas. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk saham PTRO hari ini. PTRO hari ini tanggal 9 September. Secara keseluruhan tanggal 2 September, sorry. Tanggal 2 September. Di distribusi ya, ini kelihatan sekali di harga atas ada distribusi YU, TP, BP, net sell cukup banyak ya, belasan M. Untuk BP ini malah 100% jualan. BP-nya versi lokal ya, lokalnya ada yang distribusi, aslinya juga net sell. Ini harganya udah di pucuk, jadi mending hati-hati aja yang udah floating profit, nggak ada salahnya buat pasang trailing stock. Ya mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Kemungkinan untuk besok kalau nggak sideways di harga atas, hati-hati aja kalau langsung candlenya merah ya. Koreksinya bisa cukup dalam. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham GEMS yang hari ini sama sih penutupannya dengan yang kemarin ya, di level 14.000 sempat naik cuman turun lagi. Untuk supportnya masih di 13.400an dan resistennya di 16.200an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini GEMS hari ini tanggal 2 September asingnya net sell 68 juta. Untuk nilai transaksinya nggak terlalu liquid, nggak terlalu rame ya, nggak seperti kemarin-kemarin. Kalau mulai sepi ya hati-hati aja untuk saham GMS, biasanya cenderung turun. Ini kita bisa lihat bareng-bareng masih ada yang akumulasi ya. Ternyata hari ini SQ 1M aja, walaupun segitu sih, cuman harganya hari ini masih dijaga di atas supportnya 13.400. Ya mungkin tuh besok pantau aja level ini sih 13.400 ya. Kalau jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat entry sih. Ini kalau mau trading scalping juga disclaimer ya, cuman nggak terlalu disarankan sih untuk sekarang. Ini harganya juga udah di pucuk, valuasinya juga nggak murah-murah banget, dan hari ini juga udah nggak terlalu ramai seperti kemarin-kemarinnya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham GEMS. Secara teknikal supportnya di 13.400 dan resistennya ada di 16.200an. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini cukup kuat ya, ditutup naik 0,36% ke level 13.395. Cuman ini sih secara teknikal masih belum bisa breakout lagi di atas 1420. Tadi sempat naik di 1415an ya, cuman masih belum bisa breakout di atas itu. Ya semoga aja besok bisa breakout ya, semoga aja. Tapi kalau belum bisa breakout ya sabar aja dulu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam hari ini tanggal 2 September asingnya masuk 6,4 M ya, nggak terlalu banyak sih. Setelah melihat kemarin keluar cukup banyak, hari Jumat itu keluar 300an M ya, hari ini masuk cuman ya paling nggak asingnya nggak jualan lah untuk hari ini. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk saham Antam, ini tanggal 2 September ya. Tapi yang jualan lokal ini MG versi lokal net sell 38M, kemudian YU versi lokal net sell 11M lebih. Jadi masih didistribusi oleh lokal. Untuk asingnya net buy. Untuk besok ya ini lokalnya distribusinya cukup banyak sih. Jadi mungkin pantau aja level 14.000 1415an ini ya.
Kalau nggak bisa breakout lagi di atas itu ya disclaimer sih, kalau mau entry untuk jangka panjang cuma untuk trading kayaknya amannya nunggu konfirmasi breakout aja. Nanti target price-nya di 1500-an dekat level itu. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Untuk supportnya lumayan dalam, kalau secara Fibonacci ada di 13 ribuan. 1300-an, sorry ya ini. Untuk supportnya di 1300-an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR. SMGR hari ini naik 2% lebih, tapi masih mencoba breakout ya, masih belum berhasil breakout di atas 4140. Ini masih jadi resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, SMGR tanggal 2 September aslinya masuk 19,7 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini SMGR ya tanggal 2 September secara keseluruhan sih ada yang akumulasi masih asing ya. KZ versi asing ini 100% buy, kemudian AK versi asing net buy 8,9 M lumayan banyak, dan sampai hari ini untuk cashnya masih cenderung masuk sih. Harganya masih mencoba breakout terus di atas resistennya. Semoga aja dalam waktu dekat ini bisa berhasil dan naik cukup lebih tinggi ya. Kalau menurut saya sih polanya akan seperti ini sih untuk saham SMGR, akan sideways terus seperti ini. Nanti kalau emang udah waktunya breakout ya semoga aja bisa langsung ngegas ya. Selama aslinya nggak distribusi lagi cukup banyak di saham SMGR, kemungkinan harganya aman sih. Kalau mau entry harga saat ini belum terlalu terlambat ya, untuk valuasinya juga nggak terlalu mahal. Setelah teknikalnya juga masih di harga bottom. Oke, itu untuk saham SMGR sih. Masih cukup layak ya buat di koleksi di harga 4 ribuan ini. Oke, itu untuk saham SMGR. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer. Terima kasih.